Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ibu kami dari mahasiswa UMP jurusan PDKUT. Tujuan kami kesini untuk mewawancara ibu tentang pelaksanaan pembelajaran PTK ini, seperti bagaimana keterampilan sosial anak PTK ini dan sebagainya. Baik, langsung saja ke pertanyaan ibu. Menurut ibu bagaimana pelaksanaan kegiatan yang mendukung keterampilan sosial anak? Kayak contohnya tuh bermain kelompok atau diskusi kecil. Ya biasanya kan dalam pembelajaran kan ada diskusi sebelum inti, kita akan diskusi dulu. Nah, setelah inti kita akan diskusi. Ada juga di inti nanti kita diskusi tergantung pembelajarannya. Setiap anak itu berbeda-beda, ada yang pendiam, ada yang berceria juga. Lalu apakah ada perbedaan pendekatan antara anak yang pendiam itu dan yang aktif dalam berinteraksi? Kalau misalnya anak yang pendiam, mungkin cara pendekatannya kita face to face. Kalau anak yang suka berinteraksi, misalnya dalam belajar mungkin secara bersama aja bisa. Tapi kalau pendiam kan suaranya kan susah. Nah, dalam anak yang pendiam itu bagaimana cara memfasilitasi anak yang kesulitan dalam berinteraksi itu? Kalau dalam misalnya dalam pembukaan kan kita kan ada sedikit ceramah, sering aja dipanggil namanya, supaya dia merasa ikut andil. Ya, apakah di TK ini ada kegiatan rutin atau yang lainnya untuk mengarahkan anak melatih kerjasama dan empati anak itu? Melatih Kerjasama itu? setiap selesai kegiatan lain kan kelasnya ada berantakan. Kerjasama kan membersihkan, permainan yang dimainkan. ya, kalau ada bermain di luar, kalau permainannya berantakan dibersihkan. Bu, kan ada beberapa metode biasanya digunakan, Bu. Nah, biasanya ketika ini metode apa yang paling sering digunakan dalam menstimulasi keterampilan anak, Bu? Misalnya bermain peran atau bercerita dan sebagainya gitu, Bu, yang bisa digunakan. Tergantung pembelajaran, ada bisa bermain peran, bisa bercerita. Biasanya kalau di sini bercerita itu kan uji ya, sebelum satu minggu itu misalkan untuk bercerita sama dongeng, kayak bercerita Itu bagaimana respon anak itu, Bu, saat misalnya bercerita? ya biasanya antusias dia kan dia cerita itu kan Kalau apa guru itu menyesuaikan dengan karakter anak, bukan ada anak itu pemalu, Bu, kadang dia diam terus saya ditanya saat bercerita, itu kan ada misalnya timbal baliknya kan, Bu, dari mereka bercerita. Gimana menyesuaikan buat karakter anak yang pemalu gitu? dari cerita tadi pandai-pandai kita menjadi cerita. Misalnya ada anak yang pemalu, anak yang usil, kita jadilah cerita yang menceritakan tentang usil, Apakah fokus pengembangan lebih kepada perilaku prososial, misalnya kayak anak mau membantu teman, peduli terhadap perasaan orang lain, atau keterampilan sosial umum seperti berani berbicara, mengikuti aturan tersebut? iyalah kan, karena kan kita membentuk karakter.
gotong royong tadi, misalnya kalau dia setelah bermain kan berantakan, yuk kita bersihkan. Atau ada temannya mungkin yang biasanya ya di kelas itu ada yang nggak bisa nulis gitu kan, terkadang dibantu ya kita saling membantu, berbagi makanan, tidak biasa. Ibu ada kegiatan kebiasaan khusus Yang tidak di dalam gotong royong saja, misalnya untuk khusus yang melibatkan bersama-sama. Paling nanti di apa namanya, kalau dulu kan tema, sekarang kita udah kurikuler ya, paling itu kan akhir kalau dulu kali puncak tema itu. Kalau kami kemarin tentang kemerdekaan, kalau di semester 2 kami marketing, itu kerjasamanya sosialnya Per semester. Kan kayak itu Bu, perbedaan masalah sosial yang paling sering muncul itu kayak misalnya dalam berbagi atau beradaptasi atau mudah marah. Gimana cara Ibu itunya yang menanganinya kepada anak-anak yang kayak gitu tadi, yang sering marah atau sering ya, pendekatan secara festival tadi ada jadi merasa tiba-tiba aja gitu yang susah, yang nggak punya suaranya, kalau disuruh ke depan karena anak beda-beda. banyak. Apakah ada dalam perbedaan latar belakang keluarga atau pola asuh itu mempengaruhi keterampilan sosial anak di kelas? Sangat kali ya, sangat. Saya dibagiin kalau anak yang biasanya manja, ada juga semuanya sampai menulis itu capek Bu. Ya, ada yang mandiri dia, saja semuanya. Kenapa? Karena di rumah dia dibiasakan mandi sama orang tuanya. Kamu mandi ada ya? Sangat kalau Pola asuh. Oh iya sayang. Pipis dulu sayang. Kadang ada anak yang suka berebut mainan kan, mainan di kelas. Gimana cara menyelesaikan konflik itu Bu? yang berebut mainan, Iya, suka berebut mainan. berbagi aja. Kalau seandainya mainannya satu mainannya, siapa yang duluan dapat? Siapa yang duluan dapat mainan, dia mainkan. Kalau seandainya mainannya satu, kalau bisa dibagi, yuk kita bagi. Atau kalau disuruh, mau nggak anak cicingan pinjamin ke temannya ini? Karena kan ada anak yang mau mengalah. Nah, apakah di TK ini ibu-ibu bekerjasama dengan orang tua dalam menangani masalah sosial anak? Contohnya, Ya kayak yang tadi konflik-konflik itu atau bagaimana perkembangan anak di terus apakah di TK ini ada anak yang perkembangan sosialnya itu lambat? Yang bilang tadi.
itu lagi caranya masih agak susah. Pokoknya di TK ini banyak bermacam. Itu Bu, misalkan ada nggak model pelajaran yang dirancang untuk stimulasi keterampilan sosial anak Bu? Misalnya kayak berbasis proyek atau bermain berbasis karakter gitu Bu. Ada kan biasanya kalau kan belajar Pancasila ya, kalau tahun kemarin kami biasanya itu proyek kami ke Minangkabauan di Semanggungange. Akhir puncak temanya proyeknya nanti itu waktu tahun kemarin itu kami makan gajambang. Teman-teman kan lengkap di sana, Semanggungan duduk, Semanggungan dua, Semanggungan taga, Semanggungan. Apakah model pembelajaran itu disesuaikan dengan tema yang sedang diajarkan itu? Iya, Disesuaikan. Itu terkait pengembangan keterampilan sosial anak ini mau dimasukin nggak Bu ke rancangan SPP? contohnya Contohnya tuh kayak indikator keterampilan sosial anak tuh ada nggak Bu di dalam RPP? pas banget Dalam kolom khusus itu terkait keterampilan terkait kegiatan. ya kan masih gratifikasi. Nah, Mas, sehari itu kan setidak-tidaknya kita kan ada paling sedikitnya 3 kegiatan. Jadi kita usahakan ikutnya ada, bahasanya ada, simpulannya ada. Kegiatannya kan nanti ada bisa. Berarti emang dalam sehari itu pasti ada kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan sosial masyarakat. Ada harus. Terus Bu, dalam bagaimana Ibu dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan sosial? Maksudnya itu Bu kayak misalnya dalam kegiatan Bu, dalam bagaimana Ibu menciptakan kegiatan untuk perkembangan sosial masyarakat. Supaya nanti nggak bisa kegiatannya beragam, kegiatan yang bisa membuat anak ini bersemangat untuk belajar. Kegiatan kelompok Bisa kegiatan kelompok, misalnya mungkin buat taman gitu kan, dari kertas karton aja di sana aja yang menggambar bagi-bagi tugas lah Bu. kerjasama. Terus Bu, dalam kolom SPP itu biasanya itu ada bagian khusus untuk aspek sosial dalam dokumen perencanaan pembelajaran. Kalau sekarang Cici lagi belajar buat pendekatan dalam bisa kan ini 8 profil tulisan dalam ada sosial emosionalnya di sana ada. Bagaimana Ibu mencontohkan nilai-nilai sosial emosional dalam tema harian Iya kerjasama ya, berbagi. Misalnya kalau dia bawa makanan, bawa piring, yuk berbagi sama teman. Kalau di kelas mungkin ada satu pulang mana itu berbagi, dia bekerja sama, dia meneruskan kelas. itu dinilai dari kegiatan yang contohkan misalkan kayak misalnya Ibu bagi-bagi kue gitu.
Ada nggak contohnya tadi pendidikan? Ada lah, ada. Ya, anak ini kan suaminya Roja ya. Iya Bu. Keterampilan sosial di TK ini dikembangkan melalui apa Bu? Kayak ada nggak Bu kegiatan hariannya tuh kayak circle time, bermain peran atau apa gitu Bu? Ada, misalnya bermain peran. Kan kita lihat topik tema ada misalnya seperti tema tanaman juga kan menirukan pohon apel gimana kalau yang merunduk mau tumbang ada. Kemudian TK ini tuh ada hari khususnya tuh nggak Bu? Kayak misal dinamainnya tuh hari berbagi atau apa gitu Bu kegiatannya tuh Bu untuk keterampilan sosial anak tuh Bu. Atau kayak yang Setiap Jumat kami ada yang ya. Sekarang kan ada TK-TK ya yang ada Ada sana. menjual itu Bu. marketing Iya, marketing. semester 2 nanti kami. Nah, itu udah masuk Iya. ke kurikulum, udah masuk ke KUSP semester 2 kami marketing. Tapi ada penerapan kayak Ada. Kemudian penilaian untuk keterampilan sosial anak tuh gimana Bu? Ini kan ada observasi, ya ada anekdot, ya ada karya ya. wawancara. Bisa jadi dalam sehari itu bisa yang lebih menonjol mungkin sosial emosionalnya. Dari anekdotnya mungkin si anak ini nggak pernah berbagi ya misalnya ya, tapi hari itu dia berbagi kan bisa jadi kan bisa masuk ke Iya Bu. Seberapa sering tuh Bu penilaiannya itu dilakukan? Apa ada kayak setiap minggu, setiap hari atau gimana Bu? kan tiap hari. Iya. Tiap hari. Tapi mungkin dalam sehari itu 3 Beda-beda aspeknya. ya. Mungkin sekian Bu dari pertanyaan wawancara dari kami Bu. Makasih ya Bu udah mau diwawancara. Oke, sama-sama. Audio Jungle.